Salam God Lovers. Walau kadang kita tidak mengerti apa rancangan Tuhan, tapi percayalah, rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Meskipun yang kulihat tak seperti yang kuharapkan, namun hatiku percaya Kau sedang bekerja. Saat lewati lembah, ada tanganmu menjaga. Janjimu yang meneduhkan hatiku senantiasa. Kau alasan hatiku berharap, Kau jawaban di dalam kesesakan. Kau perisa perlindungan, Kau sumber kekuatan. Kau alasan hatiku berharap, Kau jawaban di dalam kesesakan. Kau perisai perlindungan, padamu Tuhan imanku bertahan. Padamu Tuhan imanku bertahan. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa dalam renungan singkat pada saat ini, dan kita akan sama-sama menikmati firman Tuhan yang saya beri judul mengalami kegenapan janji Tuhan. Untuk mengalami kegenapan janji Tuhan, tentunya pada saat ini saya akan membawa saudara atau mengajak saudara kita sama-sama membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai 6. Apa sih yang menjadi janji Tuhan bagi kita sekalian? Yang pertama, Tuhan berjanji pasti akan memberikan damai sejahtera, kebahagiaan, sukacita. Lalu yang kedua, janji Tuhan, kita akan menikmati hasil daripada jerih payah kita. Banyak orang bekerja, dia tidak bisa menikmati hasil jerih payah. Banyak orang kaya tidak bisa menikmati hasil kekayaannya. Dan yang ketiga, kita akan mengalami panjang umur. Dan yang keempat, bagi kita yang sudah menikah, kita akan memiliki anak cucu yang seperti gugusan pohon zaitun, yaitu dia menjadi berkat bagi keluarga, membawa nama baik keluarga, bahkan menjadi berkat bagi bangsa dan negara. Apa saja syarat-syaratnya harus kita lakukan? Yang pertama, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Nah, inilah syarat utama di dalam setiap pribadi, di dalam satu keluarga. Dalam keluarga inti ada ayah, ada ibu, ada anak. Yang dimaksud firman Tuhan di sini adalah setiap orang. Papanya atau ayahnya takut akan Tuhan, ibunya takut akan Tuhan, anak-anak takut akan Tuhan. Itulah syarat yang pertama. Ya. Syarat yang kedua, ayat yang keempat. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan dalam satu keluarga, yang menjadi kepala keluarga yaitu bapa laki-laki. Di sini sebagai kepala keluarga, Tuhan menuntut supaya keluarga itu takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Amsal 8 ayat 13 mengatakan takut akan Tuhan itu membenci kejahatan. Artinya
sebagai kepala keluarga dia harus hidup dalam kebenaran. Dan yang ketiga, ayatnya yang kelima, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion. Apa itu Sion? Sion itu adalah pusat peribadatan orang Israel pada waktu itu. Sion adalah yang diberkati Tuhan, atau dalam konteks masa kini adalah menjadi gereja yang berdampak, atau saat ini adalah perkumpulan orang percaya. Itulah Sion. Jadi syarat yang ketiga adalah kita harus mencintai Sion, atau dalam konteks masa kini kita harus rajin beribadah ke gereja, mengikuti kegiatan-kegiatan gereja, mengikuti pertemuan-pertemuan ibadah sebagaimana yang tertulis dalam Ibrani 10 ayat 25. Janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Walaupun sekarang pandemi, gereja tetap melakukan kegiatannya melalui online. Sedangkan bentuk-bentuk daripada janji Tuhan, ayat yang kedua dalam Mazmur 128, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Nah, inilah yang Tuhan mau, apa yang kita sudah upayakan dan kita kerjakan berbahagia. Artinya kita dapat menikmati. Ya, banyak orang kaya, banyak uang tapi tidak bisa menikmati. Kadang tempat tidur bagus, hanya tidurnya di rumah sakit terus. Ya, atau karena sakit penyakit tidak bisa tidur di kasur. Banyak. Makan ini, makan itu tidak bisa, bukan berarti semua boleh. Ya, tapi yang penting kita bisa menikmati apa yang Tuhan karuniakan dengan ukuran-ukuran tertentu sesuai dengan ya standar kesehatan. Jadi kita akan menikmati hasil jerih payah kita. Itulah janji Tuhan yang digenapi. Bagi laki-laki yang takut akan Tuhan, janjinya akan digenapi, yaitu istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu. Dia akan memiliki istri yang terus seperti pohon anggur yang subur, mendatangkan sukacita. Anak-anaknya akan selalu mengucapkan bahagia, kata kitab Amsal. Suaminya pun bahagia. Nama suami bisa terangkat karena perlakuan istri. Nah, ini berawal dari laki-laki yang takut akan Tuhan dalam keluarga. Dan itu pasti digenapi. Itulah janji yang kedua. Janji yang ketiga, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Zaitun di Israel itu melambangkan pohon yang berguna. Semuanya, dari daunnya, batangnya, akarnya, buahnya, minyak zaitun, semua berguna. Mungkin dalam konteks Indonesia, tunas kelapa. Pohon kelapa itu semuanya kepake. Ada akar, ada batang, ada lidi, ada janur, ada kelapanya, batok kelapanya, sabutnya, semua berguna. Nah, kita akan mengalami kegenapan janji Tuhan, yaitu anak-anak kita seperti tunas pohon zaitun. Berguna, membawa nama baik orang tua, bahkan berguna bagi bangsa dan negara. Nah, janji yang keempat akan digenapi ayat yang keenam, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Inilah yang digenapi. Kalau bicara anak-anak dari anak kita berarti cucu. Orang yang sudah bercucu berarti umurnya panjang. Nah, inilah kegenapan janji Tuhan yang sebenarnya diberikan kepada setiap orang yang takut akan Tuhan. Bagi laki-laki yang takut akan Tuhan, yang setiap pribadi hidupnya benar-benar bersandar kepada Tuhan. Inilah janji-janji yang akan digenapi dalam kehidupan kita. Biarlah saudara sekalian boleh diberkati melalui firman Tuhan ini. Ya, yang pertama apa? Persyaratannya, tiap orang dalam satu keluarga harus takut akan Tuhan. Kepala rumah tangga harus takut akan Tuhan. Maka wujud daripada janji Tuhan itu yaitu dia akan bisa menikmati hasil jerih payahnya dan berbahagia. Dia akan memiliki istri seperti pohon anggur selalu mendatangkan sukacita, dan anak-anaknya baik, membawa nama baik dan berguna bagi sesama bahkan bangsa dan negara, dan panjang umur sampai dia melihat anak-anak dari anaknya. Kenapa? Sampai dipanggil opa, oma, opung, eyang, kakek dan lain sebagainya. Inilah kegenapan yang siap digenapi bagi setiap orang yang takut akan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Biarlah apa yang kami terima, yang kami nikmati yaitu firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Kami mau Tuhan segala janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Kami hidup bahagia, kami bisa menikmati hasil jerih payah kami atau pekerjaan kami. Kami memiliki, kalau bapak-bapak memiliki istri yang baik, istri yang subur, istri yang bijak, dan memiliki anak-anak yang membawa nama harum keluarga, nama harum
Tuhan Yesus bahkan menjadi berkat bagi bangsa dan negara, dan terlebih pasti kami akan dipanjangkan umurnya. Itu sebabnya sejauh mana firman Tuhan kami dengar pada saat ini, biarlah Tuhan beri kemampuan pada kami untuk kami boleh melakukannya sehingga segala janji Tuhan boleh digenapi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, jika saudara merasa diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, bagikanlah kepada saudara, teman, supaya mereka juga boleh diberkati. Tuhan memberkati.